Ini ya Pak, eh, banyak pertanyaan dari teman-teman ini tentang sinar matahari kan Baik, banyak pada yang baru memulai hidroponik ini kan ya. pada gagal pada saat pertama kali semai hingga nanti panen karena sinar matahari. Sebenarnya seberapa penting sih sinar matahari untuk tanaman itu, Pak? Matahari sangat penting, malah menurut saya nomor satu, di pesan nomor satu. Yaitu begini, matahari itu mempunyai pengaruh pada fotosintesa, sintesa penggabungan pembuatan bodinya tanaman. Kalau matahari tidak ada, maka tanaman itu tidak mempunyai daya untuk menyerap air dan makanan hara dari dalam media air. Kemudian dikirimkannya ke atas, di situ dijadikanlah sel bentuk tanaman. Jadi kalau matahari kurang, pembentukan tanaman itu juga akan terhambat. Terhambat dalam arti kata tanaman kerdil, tidak akan besar-besar. Juga bukan saja pembentukan karbohidrat tapi juga warna misalnya begini. Contohnya bayam ini. Bayam ini kalau cahaya mataharinya kurang, itu akan pucat. Akan pucat dan tanamannya akan lemah lunglai dan berat jenisnya akan rendah dan rasanya juga akan tidak enak kalau kekurangan cahaya matahari. Hambar, katakan. Jadi matahari itu penting, terutama dalam rangka fotosintesa. Lalu untuk dalam satu hari itu minimal berapa jam tanaman itu? Sebaiknya dari pagi sampai sore, sebaiknya. Tapi terbukti Ya. tidak sampai 12 jam saja juga sudah bisa memproduksi, hanya semakin singkat masa penyinaran, semakin rendah produksi, semakin rendah berat jenis tanaman. Nah, dan kecuali masa penyinaran, juga yang penting adalah intensitas. Kalau mendung, intensitasnya rendah sekali, juga fotosintesa tidak berjalan dengan baik. Jadi akibatnya juga produksinya juga tidak akan muncul. Tapi apalagi kalau kita berani bertani tanpa greenhouse, jadi beratapkan langit, wah itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kebanyakan tidak berani karena disangkanya matahari itu akan bikin gosong, akan bikin hangus, jadi terpaksa dilindungi, dikasih net, dikasih kertas karbon, ditutupi tanamannya, lalu dan sebagainya. Itu malah merugikan. Kalau kita berani bertani tanpa atap plastik, jadi mataharinya sepenuhnya, dan dari pagi sampai sore, dan intensitasnya tinggi, misalnya 10.000 foot candles itu matahari terik ya, maka produksi itu akan muncul, kita akan cepat jadi kaya. Dan rasa sayurannya juga enak, berat jenisnya tinggi, dan tanamannya kuat melawan penyakit. Jadi tanaman yang ditanam di matahari penuh itu jarang terserang kena serangan penyakit cendawan. Tapi kalau yang ditanam di keteduhan itu dia lemah sekali, rentan dia sekali terhadap serangan penyakit cendawan. Hancur lah. Jadi kalau bisa bertanilah tanpa naungan, jadi beratapkan langit, itu akan lebih baik. Oh gitu. Tapi kebanyakan takut, bagaimana kalau hujan nanti hancur? Saya bertani tanpa atap, itu terbukti tidak pernah daun patah atau terjadi peledakan penyakit, tidak. Karena matahari itu menyebabkan terjadinya serat kasar yang kuat, melindungi tanaman terhadap serangan penyakit cendawan. Apalagi kalau kita menanam melon, kalau mataharinya banyak sekali, panas, mataharinya panjang,
itu melonnya itu besar dan manis. Tapi kalau keteduhan, kurang matahari, kalau kita bertani di kolong tempat tidur, tidak ada cahaya, ya sayuran tidak akan besar, melon juga tidak akan besar, tomat juga tidak akan besar, dan rasanya hambar, tidak ada rasa sama sekali. Jadi matahari itu penting sekali. Tapi kebanyakan pola pikir masyarakat kita, kebanyakan ketakutan terhadap Oh, matahari. sinar matahari ini ya. Nah, ini itu bagaimana menghapusnya, saya juga tidak tahu bagaimana cara Ya. menghapusnya. Kalau ini, Opa, kalau di awal mulai tanam itu masa semai, itu kan banyak sekali yang terjadi etiolasi ya karena kurang sinar. Itu sebenarnya gimana sih kok bisa sampai terjadi etiolasi gitu? Etiolasi begini ya, karena kurang sinar matahari, masa fotosintesa itu kendor. Akibatnya karbohidrat yang terbentuk sedikit. Akibatnya karbohidrat itu yang dipernafaskan, direspirasikan menjadi energi, energinya yang terjadi juga sedikit. Energi yang sedikit hanya bisa mengambil dari air hidroponik ya, mengambil hara, atau kalau pada manusia disebut nutrisi, kalau pada tanaman disebut hara. Nah, maka yang diambil hanya ringan-ringan saja, yaitu air dan amonium. Yang lainnya berat. Berat-berat itu tidak terangkat. Oh gitu ya karena itu ya. Nah, sekarang mengapa amonium saya sebut ringan? Sekarang kita katakanlah hebat ya, berpengetahuan. Amonium itu NH4. Berat atomnya N itu 14, H itu 1, jadi NH4, 14 tambah 4, 18. Air juga 18, karena O 16, H1 kali 2, jadi 2 tambah 16, 18. Jadi amonium adalah seringan air. Jadi kalau tanaman yang mengambil yang ringan-ringan, yaitu air dengan amonium, akibatnya selnya jadi sel raksasa, tapi isinya air dan amonium saja. Nah, itu hambar rasanya, mudah Oh terserang penyakit, kalau ketiup angin kering peot dan sebagainya. Nah, itu gitu. nah, Oh. itu Lalu hubungannya. sarannya gimana ini? Biasanya kan di kalangan masyarakat sekarang kalau semai itu harus ditutup dulu, Opa. Saya Ditutup. tidak. Nah, Begitu ditanam langsung saya taruh di panas matahari penuh. nah gitu ya berarti ya. Memang saya dianggap melawan arus karena pada umumnya pola pikir itu kalau harus dilindungi, ditutup pakai kertas karbon dan sebagainya. Semalaman di malam nanti. Malah ada yang tanya pada saya, Opa, anak semai anak semai saya sudah berdaun dua, apakah sudah masanya dipupuk? Wah, sorry banget. Apakah sudah masanya dikasih matahari penuh? Saya bilang malah saya sebelumnya bibit ditanam itu rockwoolnya sudah ditaruh di matahari penuh. Jadi kasihlah matahari. Tidak apa, jadi matahari jangan dianggap jahat lalu mematikan benih, tidak. Matahari tetap menyinari benih, benih tetap tidak pernah bisa mati oleh matahari. Jadi saya dari mulai benih sampai itu dikasih matahari sebanyak mungkin. Atau kalau mau tadi juga tadi kembali lagi, ini bayam merah, warnanya merah gelap. Adalah karena cukup matahari dan di batangnya tegap besar begini, adalah karena cukup matahari. Dan dalam 20 hari sudah bisa dipanen, karena cukup matahari. 20 hari panen. Berarti sinar matahari itu juga mempengaruhi umur panen juga ya, Opa? Iya, iya. Kalau kurang mataharinya, mungkin 37 hari baru saya panen. Wah, Oh, rugi saya. Dia in the cost di saya, di greenhouse saya, atau di pekarangan saya, tapi lambat sekali tumbuhnya, ya rugi saya. lalu untuk ini, kalau ini, Opa, kalau kondisi musim hujan yang sering mendung, itu gimana kita mengakali supaya sinar matahari bisa dapat full sementara Nah, kondisinya saya ngerti. mendung. Ya. Jadi musim hujan, mendung, sering mendung. Maka pertama,
saya tingkatkan asupan jadi pemberian P, fosfat. Karena fosfat mengikat energi matahari menjadi energi kimia. Terutama dalam pembentukan yang namanya karbohidrat, yang istimewa, yang namanya ATP, adenosine trifosfat, itu adalah gara-gara P. Jadi kalau mendung dikasih P, itu lumayan lah, jadi tidak kosong sama sekali, tapi ada. Kedua, kalau terjadi karbohidrat oleh penambahan P tadi, maka ada tukang ngaturnya mesti ditambah, dan tukang ngaturnya adalah K. Kalium, atau orang barat mengatakan potasium. Jadi P ditambah, K juga harus ditambah supaya tukang ngaturnya. Dia tukang ngatur, tukang ngangkut, tukang pergudangan, tukang semuanya dalam pengaturan. K itu tukang ngatur. Dan ketiga, klorofil di mana terjadi proses fotosintesa itu ditingkatkan jumlahnya dan ditingkatkan kualitasnya dengan memberikan pupuk Mg, magnesium. Dengan diberikan magnesium, maka pupuknya jumlahnya, klorofilnya, butir hijau daun ya, butir hijau daun meningkat, maka fotosintesa itu akan walaupun kendur-kendur karena mendung, tetap lumayan tingginya. Jadi ketiga, satu ya, kasih P. Kedua kasih K peningkatan, ketiga kasih Mg. Tetapi hindari. Nah, sekarang ada hindari. Hindari pemberian amonium. Karena tadi seperti tadi saya katakan, amonium bikin rumah tangga air itu berantakan. Dan hindari klor. Contohnya KCl, MOP itu jangan. Jadi kecuali tadi penambahan P, K, Mg, juga hindari amonium dan klor. Kalau 5 ini jadi saya misalnya dalam keadaan mendung, kerugian saya tidak berapa besar. Paling 15%. Orang lain kerugiannya mungkin 50% karena tidak tahu kuncinya itu. Ya lumayan. Sekarang catatlah. Sekali lagi ya. P tambah, K ditambah, Mg ditambah, dan hindari amonium, misalnya ZA, urea, dan hindari klor, misalnya KCl, yang namanya MOP. Itulah kuncinya. Oke. Oke, Opa. Untuk sinar matahari sudah cukup ya? Belum. Saya masih bisa tambahi. Misalnya keteduhan oleh misalnya sayuran kita keteduhan oleh pohon jengjing, pohon durian. Nah, atau pohon jengjing itu ditebang. Atau kalau misalnya itu di samping sebelah timurnya, sayuran saya sebelah timurnya ada gedung 25 tingkat. Yeah. Nah, beli gedung itu lalu runtuhkan gitu. Oke, Pak. Ya. Oke.